semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya. Dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, ACC 202 Seksi C, dengan dosen pengajar Ibu Lydia. Kelompok kami beranggotakan Gracia Angelita dengan NIM sebagai berikut. Jennifer Audrey dengan NIM sebagai berikut. Jocelyn Marvella dengan NIM sebagai berikut. Wenslaus Meka dengan NIM sebagai berikut. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai dilutive securities dan earning per shares. Kalian udah tahu belum kalau dua hal itu tuh saling berkaitan loh? Oke deh, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita bahas. Nah, sebelumnya kita udah tahu dong kalau laporan keuangan itu dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang berguna baik untuk internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Dari eksternal perusahaan bisa kita lihat contohnya dari sisi investor. Investor itu kan akan melihat nih profitabilitas perusahaan agar ia tuh bisa melihat atau mengukur seberapa besar sih keuntungan yang akan ia dapat jika berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, biasanya investor itu akan menggunakan earning per shares karena EPS atau earning per shares itu bisa juga untuk mengukur kinerja perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke dilutive securities. Dilutive sendiri punya arti yaitu penurunan. Nah, dilutive securities secara sederhana adalah sekuritas yang jika ia dikonversi menjadi saham biasa atau ordinary shares itu akan menyebabkan menurunnya atau berkurangnya EPS atau earning per shares. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi, kita lihat nih dari rumus EPS itu sendiri, yaitu earning per share sama dengan net income dikurang preference dividends dibagi weighted average ordinary shares outstanding. Nah, dilihat dari rumus tersebut, misalkan nih, bonds payable atau preference shares yang diubah atau dikonversi menjadi saham biasa, itu kan akan menyebabkan ordinary shares kita akan bertambah. Nah, ordinary shares yang bertambah itu akan menyebabkan EPS kita menurun. Kenapa? Karena dari rumus EPS itu sendiri, letak earning per shares itu berbanding terbalik dengan weighted average ordinary shares outstanding. Nah, jangan lupa teman-teman, ada 3 macam dilutive securities, yaitu ada share option, ada convertible securities, dan ada convertible preference shares. Nah, selain dilutive securities, ada juga yang namanya anti-dilutive securities. Secara sederhana, anti-dilutive securities ini kebalikannya dari dilutive securities, di mana diasumsikan dampak dari konversi yang dilakukan itu akan menyebabkan bertambahnya atau kenaikan EPS atau earning per shares. Nah, sekarang aku akan menjelaskan secara singkat mengenai struktur modal perusahaan. Struktur modal perusahaan itu ada 2, ada yang simple atau yang sederhana dan ada yang kompleks. Untuk struktur modal yang simple atau yang sederhana, biasanya perusahaan tersebut hanya memiliki ordinary shares dan untuk perhitungan EPS-nya dia hanya menggunakan basic EPS. Tapi untuk struktur modal perusahaan yang kompleks, biasanya perusahaan tersebut selain ordinary shares, dia juga punya seperti preference shares, share option, warrant, bonds payable, dan yang lain-lainnya. Jadi untuk perhitungan EPS atau earning per shares-nya pun ada 2, ada basic EPS dan diluted EPS. Selanjutnya, rumus dari basic EPS adalah earning per share sama dengan net income dikurang preference dividends dibagi dengan weighted average ordinary shares outstanding. Net income dikurangi oleh preference dividends itu untuk mengetahui income yang pure tersedia untuk saham biasa atau ordinary shares. Sedangkan weighted average ordinary share outstanding sendiri merupakan rata-rata tertimbang lembar saham biasa yang beredar. Untuk menentukan rata-rata tertimbang, akan dilihat transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode yang sedang berjalan. Untuk dividen preference shares yang sifatnya kumulatif, maka semuanya wajib untuk dikurangi dari net income. Sedangkan, dividen preference share yang sifatnya non-kumulatif, maka yang diumumkan saja yang dikurangkan dengan net income. Nah, kita akan masuk ke contoh cara menghitung weighted average outstanding share. Kita bisa lihat bahwa pada tanggal 1 Januari ada share outstanding sebanyak 100.000 lembar. Lalu, pada 1 Maret, perusahaan menerbitkan saham sebanyak 20.000 lembar. Lalu, pada 1 Juni, perusahaan membagikan 50% share dividen. Maka, 50% share dividen dikalikan dengan jumlah banyaknya share outstanding terakhir, yaitu 120.000 lembar.
Lalu hasilnya sama dengan 60.000 lembar. 1 November, perusahaan kembali menerbitkan 30.000 lembar saham. Maka, pada tanggal 31 Desember, terdapat 210.000 lembar saham yang beredar. Lalu, di kotak yang bawah, kita bisa lihat bahwa pada tanggal 1 Januari sampai 1 Maret terdapat 100.000 share outstanding dengan fraction of year 2/12. Angka 2 kita dapatkan dari 1 Januari sampai 1 Maret, karena ada 2 bulan. Lalu, 1 Maret sampai 1 Juni, share outstandingnya adalah 120.000 lembar dengan fraction of year 3/12. Di 1 Juni sampai 1 November, terdapat 180.000 lembar share outstanding dengan fraction of year 5/12. Nah, di 1 Juni, perusahaan melakukan pembagian 50% share dividen, maka di baris bulan-bulan sebelum 1 Juni harus ada restatement sebesar 1,5 yang didapat dari 100% ditambah 50%. Dan terakhir, 1 November sampai 31 Desember terdapat 210.000 lembar shares outstanding. Untuk kolom weighted shares, kita cukup kalikan kolom share outstanding, restatement, dan fraction of year. Lalu jumlah dari seluruh weighted shares, kita akan dapatkan weighted average number of share outstanding. Nah, berikut apabila terjadi share split. Sama perhitungannya seperti sebelumnya, hanya saja di restatement terdapat angka 3, yaitu mengikuti share splitnya dari soal 3-for-1 share split. Lalu, untuk di kotak atas tanggal 1 Juli terdapat shares outstanding sebanyak 300.000 yang didapat dari 3 dikali 150.000 sama dengan 450.000, lalu 450.000 tersebut dikurang dengan 150.000 sehingga mendapat total 300.000 shares outstanding. Oh iya, jangan lupa, jika treasury share seperti di tanggal 1 Mei, maka sifatnya sebagai pengurang di shares outstanding ya. Jadi, semua yang berkaitan dengan pembagian dividen saham atau share split harus dimasukkan ke dalam perhitungan weighted average. Ketika laporan keuangan komparatif disajikan, biasanya saham biasa yang beredar akan ditampilkan penyesuaiannya untuk mencerminkan berapa pemecahan saham di periode tersebut. Retroaktif merupakan penyesuaian di periode-periode sebelum terjadinya dividen saham atau share split selagi laporan keuangan tersebut belum disajikan. Penyesuaian-penyesuaian tersebut nantinya akan masuk ke notes to the financial statement dan semua yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi akan masuk ke CALK. Lalu kita masuk ke diluted EPS. Di sini berarti struktur modal perusahaan bersifat kompleks, dengan perhitungan diluted EPS sebagai berikut. Dapat disimpulkan, apabila EPS impact lebih kecil dibandingkan basic EPS, itu akan masuk ke dilutive. Tapi, apabila EPS impact lebih besar dibandingkan basic EPS, akan masuk ke anti-dilutive. Anti-dilutive EPS tidak dimasukkan ke dalam perhitungan diluted EPS. Ada yang memasukkan convertible securities dalam diluted EPS, namanya if convert method. Nah, teman-teman, ini khususnya untuk convertible securities. Nah, kalau di convertible bonds payable biasanya net income impactnya sebesar beban bunga setelah pajak, dan kalau pada di convertible preference share biasanya net income impactnya sebesar dividen. Kalau treasury share method, teman-teman, ini khususnya untuk option dan waranti. Nah, kita dapat mengasumsikan bahwa perusahaan akan mengexercise opsi atau waranti di awal tahun dan menggunakan hasilnya untuk membeli treasury share. Nah, singkatnya teman-teman, perusahaan dapat mengeksekusi opsi atau waranti untuk membeli treasury share. Nah, sekarang kita masuk ke dalam waranti, teman-teman. Waranti adalah sertifikat di mana pemilik sertifikat ini memiliki hak untuk memperoleh saham dengan harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Nah, biasanya akan ada muncul 3 situasi. Yang pertama, untuk keamanan yang lebih menarik bagi si pemegang sertifikat. Yang kedua, si
pemegang sertifikat punya hak untuk pesan efek lebih dulu untuk beli saham biasa, dan kesempatan dia pesan lebih dahulu biasanya harganya lebih rendah dibandingkan harga pasar saham biasa. Nah, yang ketiga, akan diberikan kepada eksekutif atau karyawan perusahaan tersebut sebagai bentuk kompensasi. Nah, teman-teman, di samping ini adalah gambar struktur modal yang simpel. Yang berikut adalah gambar struktur modal yang kompleks. Di gambar struktur modal yang kompleks ini terdapat convertible, option, dan lainnya. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam berucap. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan dan menyimak video ini. Kami harap ada ilmu yang bisa kalian ambil dari video kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.